Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, TVR Parlemen inilah TVR 17. Selengkapnya. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Said menjelaskan pemangkasan dana TKD tidak mengurangi total dana yang mengalir ke daerah. Aliran dana ke daerah justru bisa menjadi lebih besar karena adanya tambahan dana yang disalurkan langsung pada masyarakat. Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalihkan dana transfer ke daerah ke belanja kementerian lembaga. Dengan skema itu, alokasi TKD turun Rp269 triliun. Badan Anggaran DPR RI memastikan peralihan skema itu sebagai upaya mewujudkan program-program strategis pemerintah dan tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Said menjelaskan, pemangkasan dana TKD tidak mengurangi total dana yang mengalir ke daerah. Aliran dana ke daerah justru bisa menjadi lebih besar karena adanya tambahan dana yang disalurkan langsung pada masyarakat melalui program-program unggulan pemerintah pusat. Muhyiddin mencontohkan program makan bergizi gratis, impres jalan dan pengairan, pembangunan sekolah rakyat, dan anggaran untuk peningkatan kapasitas rumah sakit. Maunya langsung bagaimana menyentuh langsung kepada rakyat. Ini semua ke daerah, jadi uang ke daerah itu bukan sedikit. Cuma dana yang terkait langsung dengan APBD itu agak berkurang. Nah itu, tetapi dana ke daerah itu bukan sedikit, bahkan justru lebih besar lagi. Cuma pelaksanaannya berbeda dengan yang lalu. Ini supaya lebih transparan, lebih bagus, lebih terkoordinir, kelihatan, sehingga betul-betul target-target dari pemerintah Prabowo itu bisa tercapai dengan bagus. Karena kita mau pertumbuhannya yang lebih bagus. Kita mau bagaimana bisa naik sehingga pemerintah pusat ingin bersama-sama dengan pemerintah daerah mengontrol semua kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Dengan adanya perubahan skema penyaluran dan efisiensi TKD, Muhyiddin Said berharap Pemda menjadi lebih mandiri dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemda juga harus aktif melakukan sosialisasi secara berkala pada masyarakat terkait adanya perubahan kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat maupun Pemda, seperti akan adanya kenaikan pajak daerah. Adila dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengapresiasi kinerja positif Bank Sultra sebagai salah satu BUMD yang mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD Sulawesi Tenggara. Adanya kebijakan efisiensi dan peralihan dana TKD oleh pemerintah pusat, Komisi 2 DPR RI mengimbau pemerintah daerah harus kreatif menciptakan inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satunya dengan memaksimalkan pengembangan badan usaha milik daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengapresiasi kinerja positif Bank Sultra sebagai salah satu BUMD yang mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD Sulawesi Tenggara. Bank Sultra juga ikut menopang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara melalui pembagian dividen yang signifikan. Menurutnya, kinerja positif Bank Sultra patut menjadi contoh bagi BUMD lain, terutama yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Hampir 1 tahun terakhir, kami sangat concern bersama Pak Mendagri, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri dan Bu Wakil Menteri Dalam Negeri adalah kami ingin menghadirkan kemandirian fiskal di daerah. Daerah itu harus mampu menciptakan creative financing, tidak hanya mengandalkan uang dari APBN, dari APBD-nya, tetapi juga bisa mengaktifkan sejumlah peluang yang ada di daerah untuk menghadirkan pendapatan-pendapatan daerah yang bersifat kontributif. Nah, salah satunya BUMD-nya harus sehat. Kalau BUMD-nya sehat, BUMD itu nanti akan menghasilkan laba atau dividen, labanya nanti sebagian masuk ke APBD. Dengan cara begitulah, maka kemandirian fiskal bisa tercipta. Rifki Nizami Karsayuda menjelaskan, Komisi 2 DPR RI terus menyerap aspirasi terkait peran BUMD terhadap kemandirian fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Hasil dari setiap kunjungan kerja akan menjadi dasar Komisi 2 DPR RI dalam membahas RUU BUMD bersama pemerintah. Dari Sulawesi Tenggara, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI menyayangkan BUMD yang ada di NTT tidak optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Perlu dilakukan audit menyeluruh untuk mengetahui akar permasalahan BUMD yang tidak sehat. Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan ke Komisi 2 DPR RI, total 1.571 badan usaha milik daerah yang ada di Indonesia, namun sekitar 70%-nya dalam kondisi tidak sehat. Anggota Komisi 2 DPR RI juga menyayangkan BUMD yang ada di NTT tidak optimal.
dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Muhammad Kozin menyoroti, BUMD di NTT tidak mampu memberikan feedback positif terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari 5 BUMD di NTT, hanya 1 yang bisa dikatakan sehat, yaitu Bank NTT. Selebihnya terjadi ketimpangan sangat besar antara penyertaan modal dari APBD yang diterima BUMD dengan dividen yang dikembalikan BUMD tersebut kepada APBD. Menurut Kozin, perlu dilakukan audit menyeluruh untuk mengetahui akar permasalahan BUMD yang tidak sehat. Jika BUMD sehat, perlu terus diperkuat. Sebaliknya, jika BUMD dalam kondisi tidak sehat, perlu dicarikan solusi untuk mengatasinya. BUMD diharapkan berkontribusi untuk menambah PAD, BUMD berkontribusi untuk perekonomian daerah, BUMD berkontribusi untuk pelayanan. Nah, dalam prakteknya, keberadaan BUMD secara praktis di lapangan ini alih-alih memberikan nilai keuntungan untuk menambah fiskal daerah, tapi yang ada selama ini banyak BUMD yang justru tidak memberikan feedback yang positif dalam hal keuangan. Muhammad Kozin berharap semua BUMD yang ada di NTT mampu memberikan kontribusi yang lebih baik lagi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Komisi 2 DPR akan terus memantau perkembangan BUMD di NTT dan tetap mengingatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan BUMD. Dari Nusa Tenggara Timur, Koko Inugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, setiap tahun triliunan rupiah digelontorkan untuk bantuan sosial. Sebuah kebijakan yang seolah menjadi jawaban cepat atas jeritan masyarakat kecil. Namun apakah benar bansos dapat memutus rantai kemiskinan? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Dulu kan kesini sebagai demonstran gitu kan, jadi ngedemo gitu ya, di luar gitu, zaman mahasiswa ya. Mungkin masyarakat juga lebih taunya gedung ini di 98 ya? Iya, jadi dulu kan ini kan jadi simbol representasi rakyat. Gedung ini, tempat kita sekarang duduk ini tidak pernah ditujukan sebagai gedung parlemen. Bung Karno dengan teman-teman pemimpin ya, dunia selatan, ya, dunia ketiga lah gitu, mereka berkumpul menggagas satu pertemuan ya untuk mengadvokasi bangsa-bangsa yang belum merdeka tadi. Masih banyak pertanyaan di masyarakat. Sebenarnya ini gedung bentuknya apa sih? Si gedung itu tidak pernah didefinisikan mirip apa. Tapi kemudian semakin dia berhasil menciptakan wacana diskusi, berhasil menciptakan polemik segala macam, itu makin berhasil. Kalau saya menafsirkannya, inilah kekuatan imajinasi bangsa Indonesia saat itu dalam menciptakan sebuah gedung yang juga lambang imajinasi sebuah bangsa. Lihat dong Monas, lihat beberapa gedung di sini ya, yang didesain waktu itu masih berdiri kokoh dan nggak ada bandingannya. Iya. Semangat itu sebetulnya sama gitu. Kita kan yang di DPR juga sama, gitu kan, kita di DPR juga sama, semangatnya sama. Jadi spirit pembebasan, spirit anti penindasan ya ada di gedung ini. Apa langkah yang seharusnya dilakukan atau Bapak sendiri mungkin untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPR kalau memang DPR itu hadirnya sangat penting di masyarakat? Wajar ya kalau misalkan sekarang timbul begitu banyak kecewaan, kemarahan. Memang tugas DPR itu parlemong, ngomong aja. Nah, ngomong itu ketika di sini nih, ya kan? Nah, ketika balik ke masyarakat mestinya kerjanya, nah, gitu dong. Kembali di TVR 17, pemirsa, bansos hanyalah obat sementara, sedangkan masa depan bangsa ditentukan oleh seberapa besar kita mampu mengangkat rakyat dari ketergantungan menuju kemandirian. DPR RI menegaskan bahwa bansos harus diposisikan sebagai penopang darurat dan bukan solusi permanen. Melalui fungsi pengawasan dan legislasi, DPR RI terus mendorong agar program pengentasan kemiskinan dapat menyentuh akar masalah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Program Bansos atau bantuan sosial adalah program dari pemerintah
yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu atau rentan secara ekonomi. Diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdiri dari Program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai, bantuan langsung tunai, dan bantuan sosial beras. Anggota Komisi 2 DPR RI, Kamarudin Watubun, menilai konsep dan gagasan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2026 harus diwujudkan melalui langkah nyata. Pengentasan kemiskinan yang sesungguhnya hanya dapat tercapai jika masyarakat memiliki sumber penghasilan tetap dan berkelanjutan. Langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja menjadi kunci mengakhiri kemiskinan, bukan sekadar mengandalkan bantuan sosial sementara. Karena masyarakat harus memiliki sumber pendapatan yang mampu menjamin kehidupan jangka panjang. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak mengalami penyusutan yang signifikan dalam 1 dekade terakhir, meskipun anggaran bantuan sosial terus mengalami kenaikan. Kementerian Keuangan melaporkan anggaran bansos tahun 2025 mencapai 154,24 triliun rupiah atau mencapai 109,23% dari target APBN 2025, yakni 140,05 triliun rupiah. Dari konteks konsep pidato bagus, tapi kan itu baru konsep, itu gagasan, harus diwujud nyatakan dalam tindakan kan. Saya kasih contoh begini. Dulu Jokowi itu kemiskinan turun, tapi kemiskinan turun itu dari dana bantuan luar negeri, pinjaman dipakai jadi dana bantuan sosial. Hari ini dibantu BPS turun ya, orang bisa makan pagi, makan sore, uang habis ya kembali miskin lagi. Yang macam-macam begini yang menghilangkan kemiskinan itu dalam konteks sudah punya pendapatan tertentu untuk jangka panjang ke depan. Kalau hanya menghilangkan kemiskinan karena dikasih bantuan sosial, saya kira itu juga bukan menghilangkan kemiskinan, menunda kemiskinan. Pemerintah telah membentuk Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN untuk memastikan program pemerintah, baik subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat dapat tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengungkapkan, keterpaduan dan integrasi data ekonomi masyarakat akan mempermudah menyalurkan program pemerintah. Jika program subsidi dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, akan mampu mendorong peningkatan ekonomi dan mengentaskan angka kemiskinan. Itu data tentang sensus ekonomi nasional, artinya satu pintu. Jadi seluruhnya terintegrasi dengan harapan dengan ada DTSN ini nanti tidak ada lagi yang tepat sasaran terhadap program pemerintah, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan DTSN ini terpadu semua, terseleksi dengan baik, sehingga kita harapkan setiap program-program pemerintah ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan sosial dan segala macam itu, sehingga tepat sasarannya, karena ini sudah terpadu. Siapapun yang membutuhkan data mengenai tentang orang miskin, itu DTSN. Membutuhkan bantuan sosial, itu ada di DTSN. Membutuhkan kesehatan, itu ada di DTSN. Pokoknya seluruh data tentang sensus ekonomi ini ada di lembaga DTSN. Pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah bisa dari berbagai aspek. Salah satunya adalah melalui upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian, kestabilan harga-harga kebutuhan pokok, dan menjamin akses pendidikan yang merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Pemirsa, Koperasi Merah Putih hadir sebagai salah satu program utama Prabowo Subianto yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bangsa. Melalui koperasi ini, masyarakat desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam mengelola sumber daya, memperkuat kemandirian, serta menciptakan kesejahteraan bersama.
Informasi selengkapnya seperti apa? Tetaplah bersama kami di TVR 17. Apa yang berubah dari suara rakyat selama 80 tahun? Dulu, suara rakyat menggema dari ruangan ini. Diperdebatkan, dimusyawarahkan, diputuskan. Hari ini, suara itu tetap hidup. Lebih banyak suara, lebih besar tantangan. Tapi semangatnya tetap sama. Disinilah mereka berbicara, menyuarakan suara setiap lapisan masyarakat. Anda kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI berharap keberadaan Koperasi Merah Putih mampu membuka akses permodalan, meningkatkan daya saing produk lokal hingga memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 1, tepatnya di depan ruang Komisi 6 DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan dari program Koperasi Merah Putih, yang mana memiliki target 80.000 unit di seluruh Indonesia. Di mana program ini pemirsa diharapkan dapat mendorong gerakan ekonomi rakyat untuk diharapkan juga menjadi koperasi yang mampu mengentaskan kemiskinan. Dan untuk lebih dalam pemirsa, kita akan kulik dengan salah satu dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Nurdin Khalid. Bapak, gimana Pak sebenarnya dari skema Koperasi Merah Putih ini? Ya, jadi insan-insan koperasi Indonesia kita patut bersyukur dan tentu berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang pembentukan koperasi desa, Koperasi Merah Putih. Nah, ini adalah merupakan daripada penjabaran program implementasi daripada pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Ini kesempatan bagi koperasi Indonesia untuk menjadi pelaku ekonomi dominan, atau menurut Bung Hatta adalah koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional. Oleh karena itu, tentu harapan kami bahwa dari skim-skim yang telah disiapkan atau program yang disiapkan oleh pemerintah itu harus betul dikawal dengan tetap berpatokan kepada prinsip-prinsip jati diri koperasi. Tetap harus menganut nilai-nilai universal daripada prinsip koperasi, di mana koperasi itu adalah ada nilai kesetaraan, ada nilai demokrasi, ada kemandirian, dan yang paling penting adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Itulah kemudian kita mengapresiasi betul program Bapak Presiden tentang pembentukan koperasi ini, karena lewat koperasi inilah kemudian kita bisa mensejahterakan seluruh masyarakat. Bukan kesejahteraan orang per orang, tapi dengan catatan bahwa betul-betul Koperasi Merah Putih harus menjadi pelaku ekonomi di desa. Jangan kita, saya mengingatkan bahwa jangan kita mengulang daripada kesalahan pembinaan yang terjadi ketika koperasi desa di zaman Orde Baru. Waktu itu ini juga dengan impres, saya kira Presiden Soeharto waktu itu juga cita-citanya, mimpinya juga sangat bagus ya, menjadikan koperasi sebagai pelaku ekonomi. Tapi kemudian karena pelaksananya adalah instruktif, maka KUD itu hanya berhasil menjadi stabilitas harga pangan, stabilitas harga khususnya gabah beras, kemudian menciptakan Indonesia swasembada beras di tahun 88. Tapi kemudian gagal menjadi pelaku ekonomi, sehingga ketika reformasi terjadi, KUD itu sudah ada dan tiada, itu kira-kira. Nah, ini tidak boleh terulang. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan bahwa pendekatan pembinaan khususnya di bidang usaha harus pendekatan pada alokasi ekonomi, bukan pendekatannya pada modal.
Kenapa? Karena dengan alokasi ekonomi diberikan kepada Koperasi Merah Putih, maka modal akan pasti mengikut. Artinya bahwa ketika ada alokasi ekonomi kepada Koperasi Merah Putih, maka pasti seluruh perbankan maupun non-bank akan tertarik untuk membiayai. Karena pendekatannya pada alokasi ekonomi dengan tetap memperhatikan daripada efisiensi tadi, tetap memperhatikan kepada kelayakan usaha yang berorientasi kepada keuntungan yang bisa mensejahterakan masyarakat desa. Lantas bagaimana dengan mekanisme konkret dari untuk menjamin koperasi ini sebagai gerakan yang benar-benar dari bottom up, gerakan kesejahteraan atau ekonomi dari rakyat sendiri? Nah, jadi yang pertama sebenarnya adalah potensi daripada di desa tersebut. Yang kedua, apa yang menjadi kebutuhan dasar, apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari daripada masyarakat desa itu. Nah, tentu misalnya potensinya, kalau potensinya pangan, nah maka pemerintah harus memberikan alokasi ekonomi di bidang pangan. Kemudian bank membiayai daripada pengadaan pangan tersebut. Kemudian di daerah itu diperlukan misalnya distribusi 9 bahan pokok. Maka berikanlah kepercayaan kepada Koperasi Merah Putih untuk mendistribusikan seluruh kebutuhan seluruh 9 bahan pokok. Sehingga perusahaan kita baik dari BUMN maupun dari swasta itu harus berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama dengan Koperasi Merah Putih. Dengan demikian maka mekanisme ini akan membuat daripada koperasi ini betul-betul menjadi pelaku ekonomi dominan di desa. Terakhir Pak, terkait dengan langkah konkret ke depan dalam mengawal program ini Pak. Ya, jadi saya kira dan antara sekarang yang diberi kewenangan oleh negara menjadi holding daripada seluruh BUMN baik dari investasi maupun personal, ini harus betul-betul juga ikut berperan secara maksimal di dalam mengawal program-program yang diberikan kepada Koperasi Merah Putih. Tidak bisa kita seperti yang dulu lagi, ya. Nah, oleh karena itu harus dibuat betul-betul skema di mana pelaksana koperasi tidak merasa bahwa ini bantuan. Tapi adalah sebuah program yang pendekatannya tetap harus personal, pendekatannya tetap harus kelanjutan usaha, berorientasi kepada menciptakan hasil yang bisa mensejahterakan masyarakat desa. Nah, itu kemudian tentu DPR juga harus memberikan pengawasan maksimal. Nah, yang paling penting adalah peranan Menteri Koperasi dengan seluruh jajaran dinas koperasi sampai kabupaten kota. Nah, Kementerian Koperasi harus betul-betul konsen dan fokus di dalam pertama penyiapan sumber daya manusia. Yang kedua, kemampuan daripada para pengelola secara profesional. Ya. Yang ketiga, pengawasan soal penggunaan anggaran, penggunaan modal sesuai dengan kelayakan usaha. Dengan demikian maka ini betul-betul bisa dikawal. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Nurdin Khalid. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Saat lagi tetap bersama kami di TVR 17. For 8 decades, the House has carried out its legislative, oversight, and budgetary roles to build a better nation for the people. Watch House News special episode on the 80th anniversary of the Indonesian House of Representatives, only on TVR Parliament. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Dadi, dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan Komisi 1 DPR RI menerima Dubes Australia membahas penguatan kerjasama strategis.
Pemirsa, dapat Anda saksikan di sini di layar kaca Anda ada Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto yang menyambut baik jalinan kerjasama strategis antara Indonesia dan Australia yang dinilai terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai bidang. Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke Australia, di mana Komisi 1 DPR RI akan memastikan apa yang sudah disepakati bisa dijalankan dan mendukung bila ada yang perlu diratifikasi. Hubungan Indonesia-Australia tidak hanya sebatas strategic partnership, tetapi juga hubungan persahabatan yang saling menguatkan, khususnya di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, hingga diplomasi multilateral. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2024 mencapai lebih dari 13,3 miliar US dollar, meningkat sekitar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu pemirsa, di bidang pertahanan, latihan gabungan Super Garuda Shield tahun ini melibatkan 19 negara dengan ribuan personel militer, menjadikannya salah satu latihan terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online terkait dengan BAM DPR RI terima aspirasi Forum Tanah Air soal permasalahan bangsa. Di sini dapat Anda saksikan kembali di layar kaca Anda, ada Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menerima aspirasi yang disampaikan Forum Tanah Air terkait sejumlah permasalahan bangsa. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heriawan menegaskan berbagai masukan ini menjadi catatan penting bagi DPR untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan. Konflik pertanahan masih menjadi masalah krusial di sini pemirsa. Meski sudah ada sejumlah keputusan pemerintah maupun pengadilan, patok batas di lapangan kerap tidak jelas sehingga menimbulkan sengketa berlarut-larut. BAM DPR RI akan menghimpun seluruh aspirasi dan kajian dari FTA untuk kemudian disusun menjadi laporan resmi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPR serta komisi terkait. Pemirsa, itu tadi headline pada media online pada hari ini terkait dengan Komisi 1 DPR RI yang menerima Dubes Australia membahas penguatan kerjasama strategis, serta BAM DPR RI terima aspirasi Forum Tanah Air soal permasalahan bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Selamat sore.